warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurifaah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi, di video kali ini saya mau membahas tentang hal-hal dasar yang wajib banget kita ketahui sebagai umat Islam. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sampai bersuci dan juga teori tentang nikah. Biar kita sama-sama paham bukan cuma cara melakukannya, tapi juga maknanya. Oke, sekarang kita mulai bahas satu persatu dari yang paling dasar dulu seperti syahadat, karena dari sinilah awal seseorang jadi seorang muslim. Baru kemudian lanjut ke ibadah-ibadah lain seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Syahadat itu artinya bersaksi atau mengetahui. Dalam Islam, syahadat menjadi tanda masuknya seseorang ke agama Islam. Lafadznya ada dua, yaitu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dari dua kalimat ini bukan cuma diucapin saja, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Biasanya, orang yang baru masuk Islam disyahadatkan di depan saksi dua orang muslim, dan itu tandanya dia resmi jadi seorang muslim. Tata cara syahadat yang pertama ialah orang yang mau bersyahadat harus niat dan yakin dari hati kalau dia benar-benar mau masuk Islam. Yang kedua, mengucap dua kalimat syahadat dengan jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Biasanya diucapkan di depan dua saksi muslim, lalu disunahkan mandi besar sebagai tanda penyucian diri. Setelah itu, mulai belajar ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya. Sederhana, tapi maknanya besar banget. Selanjutnya, kita bahas tentang sholat. Sholat itu secara sederhana adalah ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang tujuannya untuk menyembah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menjadi tiangnya agama, artinya tanpa sholat agama kita bisa runtuh. Makanya, sholat wajib banget buat setiap muslim yang sudah baligh. Selanjutnya, kita bahas tentang puasa. Puasa itu ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Selain itu juga kita harus menahan diri dari hawa nafsu yang ada. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuannya bukan cuma menahan lapar, tetapi juga melatih sabar, pengendalian diri, dan ketakwaan kepada Allah. Puasa yang wajib itu di bulan Ramadan, tapi ada juga puasa sunnah seperti Senin Kamis. Berikutnya ada zakat. Zakat itu bagian dari harta yang wajib kita keluarkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tujuannya agar hidup kita berkah, harta menjadi bersih, dan bisa membantu sesama. Jenis zakat ada dua, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan saat Ramadan dan zakat mal, yaitu zakat harta kalau sudah mencapai nisab atau batas tertentu. Lanjut ke haji. Haji ialah ibadah yang dilakukan di Mekah pada waktu tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah. Syaratnya wajib hanya bagi yang mampu, baik secara fisik, finansial, maupun waktu. Rukun haji itu ada beberapa, seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Haji ini jadi penyempurna rukun Islam bagi yang mampu. Kalau umroh, ibadahnya mirip haji, tapi waktunya lebih fleksibel, karena bisa dilakukan kapan saja. Rukunnya ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Bedanya umroh nggak ada wukuf di Arafah seperti haji, tapi dua-duanya sama-sama bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang air.
Dalam Islam, air itu penting banget karena dipakai untuk bersuci, kayak wudhu, mandi wajib, dan bebersih dari najis. Secara umum, air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah air suci dan bisa menyucikan. Misalnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur. Pokoknya air yang masih murni dari alam. Yang kedua ialah air suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang sudah dipakai untuk wudhu atau mandi wajib, jadi udah tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Yang ketiga ialah air najis, yaitu air yang sudah terkena najis dan berubah warna, bau, atau rasanya. Jadi, untuk bersuci, kita cuma boleh pakai air yang suci lagi mensucikannya. Selanjutnya, kita bahas tentang najis. Najis itu semua benda atau kotoran yang dianggap tidak suci dan bisa menghalangi sahnya ibadah, terutama sholat. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya cukup dibersihkan air saja di bagian yang terkena najis. Yang kedua ialah najis sedang atau mutawasito, seperti darah, nanah, atau kotoran manusia. Cara mensucikannya yaitu cukup dicuci sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Yang ketiga ialah najis berat atau mughaladoh, yaitu najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh barang yang terkena najis dengan air. Harus 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Sekarang kita masuk ke wudhu. Wudhu yaitu cara bersuci dari hadas kecil sebelum ibadah, seperti sholat, ngaji, atau tawaf. Tujuan wudhu itu buat membersihkan diri, lahir dan batin, biar siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara wudhu ialah yang pertama harus niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, dilakukan secara berurutan. Wudhu ini bukan cuma mensucikan anggota tubuh, tapi juga nge-refresh hati dan pikiran biar lebih tenang. Selanjutnya ialah tayamum. Kalau nggak ada air atau lagi sakit dan nggak boleh kena air, kita boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum itu pakai debu suci atau permukaan tanah bersih. Caranya, tata caranya ialah yang pertama niat tayamum, yang kedua usap wajah dengan debu, yang ketiga usap kedua tangan sampai pergelangan. Cukup 1 kali dan udah bisa untuk sholat. Intinya, Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Jadi kalau air gak ada, tayamum menjadi solusinya. Selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib yaitu cara bersuci dari hadas besar. Biasanya dilakukan setelah haid, mimpi basah, keluar mani, nifas, atau setelah masuk Islam. Tata caranya ialah yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, cuci tangan, bersihkan kemaluan, dan hilangkan najis terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, wudhu. Dan yang keempat, siram seluruh tubuh mulai dari atas kepala sampai kaki. Pastikan semua bagian tubuh terkena air. Mandi wajib ini bertujuan untuk mensucikan diri secara total, agar kita suci lagi dan bisa beribadah dengan tenang. Selanjutnya, kita membahas tentang haid. Haid itu darah alami yang keluar dari rahim perempuan secara teratur setiap bulan. Biasanya antara 6-15 hari, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Selama haid, wanita nggak boleh sholat dan puasa. Tapi nanti setelah suci wajib mandi besar dan bisa ibadah lagi. Nah, kalau istihadoh itu darah yang keluar di luar waktu haid, misalnya karena sakit atau gangguan hormon. Kalau istihadoh, wanita tetap wajib sholat dan puasa. Cuma sebelum sholat harus bersuci dulu setiap waktu sholat.
Selanjutnya wiladah. Kalau wiladah itu darah yang keluar pas melahirkan. Darah ini juga termasuk hadas besar. Jadi setelah melahirkan wajib mandi besar kalau sudah berhenti. Terus ada nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya keluar sampai 40 hari paling sedikit dan yang paling banyak 60 hari. Tapi biasanya lebih cepat tergantung orangnya. Selama nifas juga nggak boleh sholat dan puasa. Dan setelah suci, wajib mandi besar. Jadi intinya, semua kondisi ini, haid, istihadah, wiladah, dan nifas, punya aturan tersendiri agar ibadah kita tetap sah dan sesuai syariat. Selanjutnya, kita bahas tentang teori nikah. Nikah itu apa sih? Nikah secara sederhana adalah ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama sesuai syariat Islam. Tujuannya bukan cuma untuk mendapat pasangan, tapi juga untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga sakinah, dan sama-sama beribadah. Secara syariat, nikah itu termasuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib kalau seseorang khawatir jatuh ke maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, nikahlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Artinya Allah menganjurkan kita untuk menikah supaya kehidupan lebih terarah dan penuh keberkahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi, ijab kabul, atau akad nikah. Kalau kelima rukun ini sudah terpenuhi, maka pernikahannya sah secara agama. Apa sih tujuan menikah? Tujuan menikah ialah untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, melanjutkan keturunan dengan cara yang halal, membangun keluarga yang penuh kasih sayang, menumbuhkan tanggung jawab dan kerjasama antara suami istri. Jadi, menikah itu bukan cuma soal cinta dan kebersamaan, tapi juga ibadah sepanjang hidup. Kalau diniatkan karena Allah, setiap langkahnya pasti bisa menjadi pahala. Jadi, itu tadi pembahasan lengkap mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sampai bersuci, haid, nifas, dan teori tentang nikah. Semua hal itu gak cuma teori aja, tapi juga bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah lewat kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan tadi bisa menambah ilmu dan buat kita lebih semangat beribadah ya. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa jaga niat, jaga hati, dan terus belajar hal-hal baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.